semua. Perkenalkan, nama saya Osman, saya berasal dari Aceh Selatan. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya mempunyai satu challenge dari Kak Ilham Sang Juara, yaitu membuat sebuah vlog atau membuat sebuah video. Jadi teman-teman semua, ini merupakan video pertama kali yang saya buat, dan ini merupakan challenge terbesar bagi saya karena mulanya saya bukanlah tipe orang yang suka membuat sebuah vlog atau membuat sebuah video. Jadi bagi saya challenge merupakan sebuah peluang, dan challenge merupakan pembelajaran terbaik bagi saya sehingga menjadi guru terbaik bagi saya sendiri. Baiklah teman-teman semua, kali ini kenapa sih saya ingin melakukan challenge ini, padahal challenge ini begitu berat bagi diri saya? Karena saya tahu teman-teman, begitu penting kita mempelajari ilmu public speaking. Karena saya sendiri selama masih sekolah tidak pernah mempelajari ilmu public speaking, dan alhamdulillah ketika ada peluang libur dikarenakan sekarang masanya COVID, saya mengikuti seminar-seminar online. Salah satunya termasuk seminar Jago Bacot yang bertemakan public speaking. Maka teman-teman semua, kenapa sih kita perlu mempelajari public speaking? Kenapa public speaking itu begitu penting bagi kehidupan kita? Kenapa public speaking itu sekarang merupakan keseharusan kita cari? Karena public speaking bukanlah ilmu yang kita dapatkan di sekolah teman-teman, bukanlah ilmu yang kita cari di sekolah teman-teman, tapi suatu ilmu yang harus kita cari di luar sekolah teman-teman. Karena public speaking merupakan ilmu berbicara kita. Saya sebelumnya teman-teman sudah pernah melihat video Kak Ilham Jago Bacot. Di situ saya mendapatkan 3 poin penting kenapa sih kita itu perlu mempelajari ilmu public speaking. Yang pertama, dengan kita bisa public speaking maka bisa menguatkan mental kita. Yang kedua, dengan kita public speaking maka kita mempunyai kelebihan. Yang ketiga, dengan public speaking maka kita bisa berkontribusi dengan orang lain. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan membahas ketiga poin penting kenapa kita harus bisa public speaking. Yang pertama, dengan public speaking maka kita bisa mengasah mental kita. Kenapa dengan public speaking bisa mengasah mental kita? Banyak teman-teman kita lihat sekarang pelajar atau mahasiswa takut untuk menampilkan kemampuannya. Salah satunya kemampuan berbicara. Saya mempunyai pengalaman yang begitu unik ya teman-teman di kala sekolah. Karena saya sekarang baru tamat sekolah, insya Allah akan menjadi mahasiswa. Dan saya bercerita tentang seorang pelajar. Di kala saya sekolah, saya pikir pengalaman yang begitu menyedihkan, pengalaman yang begitu menyakitkan, pengalaman yang membuat saya drop sendiri dengan ketakutan yang berlebihan teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman merasakan ketakutan yang berlebihan? Tentu saja pernah teman-teman, bukan hanya saya, tapi teman-teman semua pasti mengalami rasa ketakutan. Karena rasa takut sendiri merupakan wajar kita alami teman-teman. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai rasa ketakutan. Tetapi dengan ketakutan yang berlebihan akan menyebabkan diri kita rendah. Gini, ketika masa pelajar, ketika di kelas teman-teman, pernah nggak sih ngerasa, ya Allah gimana nih aku maju, aku nggak bisa nih, ya Allah gimana nih? Pernah nggak ngerasain seperti itu? Saya sendiri pernah teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah. Itu hal biasa teman-teman kita alami. Namanya juga kita manusia, pasti mempunyai kekurangan. Mungkin ketakutan tersebut merupakan salah satu kekurangan dari diri kita sendiri. Tapi teman-teman, rasa takut yang berlebihan itu bukan keuntungan yang besar bagi kita. Apalagi kita seorang pemuda. Seorang pemuda itu harus berani berjuang, harus berani membawa perubahan, harus bisa menjadi seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Jadi, menurut saya pribadi, rasa takut yang berlebihan dikala kita sekolah dapat merugikan kita sendiri teman-teman. Dan public speaking merupakan cara yang paling untuk menguatkan mental kita. Karena kenapa? Bisa dengan cara yang lain seperti berolahraga dan lain-lainnya. Tapi kalau berolahraga teman-teman, apakah teman-teman semua ada kita contohkan kolam renang? Tentu saja
tidak teman-teman. Jadi bagi saya cara praktis untuk menguatkan mental adalah dengan public speaking atau membuat sebuah video. Dan yang kedua tadi tuh dengan public speaking maka kita mempunyai kelebihan. Kenapa dikatakan public speaking merupakan kelebihan teman-teman? Karena banyak kita lihat remaja-remaja atau pemuda-pemuda mungkin di kala sekolah mempunyai banyak prestasi, tetapi prestasi belum tentu menjadikan seseorang mempunyai kelebihan tertentu. Karena banyak kita lihat ketika seseorang mengikuti banyak lomba tapi nggak bisa ngomong atau nggak bisa memberi inspirasi kepada orang lain, dikarenakan itulah kekurangan mereka. Tetapi teman-teman semua, saya termotivasi dari mentor-mentor khususnya di Indonesia seperti Kak Shirley Anavita dan Mr. Shafi Effendi saya contohkan, dan masih banyak motivator-motivator yang lainnya. Kak Shirley Anavita merupakan sosok pemuda atau sosok perempuan yang bagi saya menginspirasi. Karena kenapa teman-teman? Kakak tersebut saya pikir bukanlah termasuk orang yang pandai, bukanlah termasuk orang yang mempunyai banyak karya di kala sekolahnya, tetapi ketika dia sudah kuliah maka dia mempunyai kemampuan public speakingnya, sehingga dengan dia bisa menguasai public speaking dan bisa memberi motivasi-motivasi kepada orang lain, maka dia mendapatkan prestasi-prestasi lebih daripada kawan-kawannya yang lain di masa sekolah. Dan yang kedua, Mr. Shafi Effendi. Mr. Shafi Effendi merupakan salah satu motivator Indonesia juga, teman-teman. Beliau saya pikir bukan juga orang yang pandai, bukan juga orang yang mempunyai banyak prestasi-prestasi di kala sekolah, akan tetapi ketika beliau memiliki kemampuan public speakingnya, maka beliau bisa meraih prestasi-prestasi yang banyak, teman-teman semua. Jadi teman-teman, kedua motivator tersebut bisa, maka kita juga bisa teman-teman dengan usaha dan berikhtiar. Maka saya pikir teman-teman nggak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Dan saya contohkan saya saja ini memulai teman-teman, bukan sudah memulai tapi ini mau memulai untuk bisa public speaking melalui contoh-contoh yang telah kita lihat dari kedua motivator tersebut. Dan teman-teman semua bisa melihat motivator-motivator yang bisa menyemangati teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman mengikuti motivator yang saya pilih tadi. Dan yang ketiga teman-teman, dengan kita bisa public speaking maka kita bisa berkontribusi dengan orang lain. Karena kenapa? Ketika kita udah menguatkan mental, sudah mempunyai kelebihan, salah satu kita juga kelebihan public speaking, maka kita dengan mudah bisa berkontribusi dengan orang lain, yaitu dengan orang-orang hebat teman-teman. Banyak kita lihat orang-orang hebat itu bisa barengan nanti menyampaikan materi atau barengan nanti melaksanakan seminar, itu dikarenakan kehebatan mereka berpublic speaking. Jadi teman-teman semua, begitu mudah, begitu banyak peluang jikalau kita bisa public speaking. Dan dengan public speaking juga kita bisa mendapatkan mentor-mentor hebat. Jadi yang bagi saya sendiri teman-teman, sebelumnya saya memang berkeinginan mendapatkan mentor, akan tetapi melalui seminar online Jago Bacot ini salah satu mentor saya juga, Kak Ilham Bacot. Beliau merupakan seorang motivator mungkin di kalangan teman-teman bukanlah orang yang asing, tapi bagi saya orang asing karena saya sebelumnya tidak pernah mengetahui beliau. Tapi ketika tugas atau challenge yang diberikan beliau kepada saya membuat sebuah vlog, maka saya mengetahui beliau. Saya juga banyak mendapatkan inspirasi dari Kak Ilham, karena Kak Ilham sendiri merupakan seorang motivator yang bukanlah motivator yang hebat, tetapi dengan kehebatan beliau berpublic speaking menjadikan beliau motivator terhebat teman-teman semua. Karena banyak kita lihat pemuda-pemuda sekarang ini begitu rugi di masa mudanya karena tidak pandai berpublic speaking dan tidak mau mencari mentor, padahal guna sosmed atau kegunaan dari HP sendiri, HP genggam itu banyak kegunaannya teman-teman. Salah satunya bisa bergabung di sebuah seminar online. Dan teman-teman semua, saya pikir hanya ini dapat saya sampaikan. Mungkin banyak atau kata-kata saya yang kurang bagus atau banyak kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman
Saya pikir bisa dimaklumi teman-teman, karena kali ini saya pertama membuat sebuah vlog. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.